Kamu balik lagi ke sini. Wah, berarti kali ini kita juga mau ngebahas sesuatu ya. Kira-kira mau ngebahas apa? Kalian pada tahu nggak? Daripada bingung nih, yuk kita cari tahu aja. Halo everyone, kembali lagi bersama saya, Titania Safa Almira, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum materi kita mulai, saya mau bertanya dulu nih, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam lindungannya, tetap sehat apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan peredaran darah pada manusia. Yuk disimak, check it out! Yo, jadi di materi ini kita akan membahas mengenai gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah. Sebenarnya ada banyak sekali faktor atau penyebab bagaimana gangguan tersebut muncul. Tetapi tentunya juga ada loh cara untuk mengatasinya. Nah, kira-kira nih apa aja sih faktor penyebab terganggunya organ peredaran darah? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk disimak! Adapun faktor penyebabnya adalah yang pertama, adanya faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, ayah mengidap penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sukar membeku. Maka kemungkinan salah satu anaknya pun turut menderita penyakit hemofilia ini. Karena hemofilia merupakan penyakit turunan. Tetapi, biasanya penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki. Karena jika wanita menderita penyakit hemofilia, maka dipastikan saat dilahirkan ia tidak akan selamat. Yang kedua, faktor bawaan. Merupakan penyakit yang diderita dari sejak lahir maupun dalam kandungan. Seperti penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa adanya kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Yang ketiga, produksi sel darah putih berlebih. Hal ini menyebabkan keseimbangan komposisi darah terganggu, sehingga menyebabkan gangguan peredaran darah. Yang keempat, kurangnya gizi atau zat besi. Kurangnya zat besi dalam tubuh akan menimbulkan penyakit kekurangan darah atau anemia. Dan yang kelima nih, kelelahan atau kurang tidur. Kurangnya istirahat dapat memicu gangguan peredaran darah. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas soal faktor atau penyebab yang mengganggu organ peredaran darah, selanjutnya kita ngebahas soal apa? Yap, benar sekali. Setelah ini, kita ngebahas soal macam-macamnya gangguan organ peredaran darah. Penyakit yang pertama, ada anemia atau kekurangan darah, di mana penderitanya mengalami kekurangan pada sel darah merah. Adapun gejalanya, tubuh merasa lelah dan cepat lemah. Jantung yang berdebar-debar, bahkan terkadang anggota tubuh mengalami kesemutan. Hal ini terjadi karena manusia tidak mendapatkan zat besi yang cukup untuk tubuh. Kedua, ada penyakit darah hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Penyakit ini dapat diketahui ketika kita memeriksakannya melalui tensimeter. Ketika alat tersebut menunjukkan angka di atas angka normal tensi darah, maka dapat dipastikan tubuh mengalami hipertensi. Penyakit ini juga dapat mengakibatkan penyakit darah yang lain, misalnya terjadinya penyakit jantung. Dan juga, penyakit ini memiliki gejala seperti sesak nafas saat kita mengerjakan pekerjaan berat atau adanya rasa nyeri di kepala. Ketiga, penyakit jantung koroner. Disebabkan terjadinya penyumbatan arteri jantung yang mengakibatkan kurangnya aliran darah kepada jantung.
Penyakit tersebut ada karena tubuh begitu banyak menyerap makanan dengan kolesterol yang tinggi dan tekanan darah yang juga tinggi. Keempat adalah penyakit stroke, di mana terjadi penyumbatan dalam peredaran darah di otak yang mengakibatkan terhambatnya pasokan oksigen menuju otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Stroke terjadi karena pola makan yang tak sehat, misalnya yang mengandung lemak berlebih dan kandungan garam yang tinggi. Stroke adalah penyakit kelumpuhan pada tubuh manusia. Nah, yang kelima, ada kanker darah atau leukemia. Penyakit ini terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pada tubuh. Dan gejala-gejala umumnya adalah tubuh menjadi cepat merasa lelah, merasa letih, lemah, bahkan kurangnya nafsu makan. Kemudian timbulnya nyeri pada tulang dan terjadi pendarahan pada tubuh, seperti mimisan. Wah, berarti banyak juga ya penyakit yang mengganggu organ peredaran darah kita. Serem deh. Kalian mau nggak sih sakit kayak gitu? Oh, pastinya enggak dong. Setiap manusia kan pengennya sehat. Ya, kalau pengen sehat, harus apa ya kira-kira? Yap, harus menjaga daya tahan tubuhnya. Dengan gimana? Gimana ya? Wah, bingung nih. Tapi ini ada penjelasannya loh. Yuk disimak lagi. Adapun caranya, yang pertama, beristirahat dengan cukup. Dengan kita yang beristirahat dengan cukup, dapat membantu terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika tidak memiliki waktu beristirahat, dapat memicu penyakit seperti stroke ataupun hipertensi. Yang kedua, kita menjaga pola makan yang sehat. Seperti dengan kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Karena zat besi dapat mencegah terjadinya gangguan pada peredaran darah. Misalnya, mengonsumsi kacang-kacangan, sayur bayam, daging merah, serta hati. Zat besi sangat penting bagi tubuh karena berguna untuk membentuk sel darah merah. Yang ketiga, pastinya dengan berolahraga secara teratur. Olahraga mampu mengurangi lemak berlebih yang ada di dalam tubuh. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit lemak yang menumpuk dalam pembuluh darah, sehingga dapat memperlancar peredaran darah di dalam tubuh. Terima kasih sudah menonton.